Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Wahyu Eko Setiawan atau Sambes di podcast S. Kali ini kita bersilaturahmi di kantor Bakes Bangpol Kota Malang. Ada apa? Seperti yang kita ketahui, kita sedang dalam proses pemilu 2024 dan pemilu rawan konflik, berbagai konflik yang ada di sosial, di masyarakat, di Kota Malang. Kita langsung bertemu dengan Ibu Kepala Dinas begitu ya, Kepala Badan, Ibu. Kepala Badan Bakes Bangpol. Beliau Bu Rinawati namanya. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Sehat-sehat, Ibu ya? Amin. Alhamdulillah. Puji syukur, ya. Bu Rina ini sosok yang luar biasa, eksekutor yang selama ini sering kita dengar, sering di belakang layar. Bagaimana kemudian menciptakan kondisi kondusif, aman, dan sebisa mungkin konflik-konflik yang akan muncul di masyarakat itu bisa ditangani atau dicegah sebelum konflik itu muncul. Baik, kita akan bertanya langsung kepada Bu Rina. Ibu, di masyarakat Kota Malang yang relatif heterogen ini, Ibu ya, tentunya ada potensi-potensi kerawanan yang harus diantisipasi, Ibu ya, dalam pemilu ini. Nah, kami tolong dijelaskan apa saja, Ibu, potensi-potensi konflik yang dimungkinkan muncul di Kota Malang dalam pemilu 2024 ini. Untuk pemilu 2024 ya, kita melihat dari setiap tahapan yang ada. Setiap tahapan. Setiap tahapan pemilu itu mulai 2022 dulu ya. Juni itu kan ada tahapan-tahapan baik pendaftaran dan lain sebagainya. Itu harus diantisipasi bersama potensi-potensi yang menimbulkan kerawanan yang bisa menimbulkan konflik. Itu kita nggak bisa sendiri. Pemerintah kan nggak bisa sendiri. Betul, Ibu. Jadi semua mitra yang terkait dikoordinasikan bersama, jajaran samping dan lain sebagainya. Selain itu juga kita melihat memetakan di lapangan, harus terus ada pemantauan di lapangan untuk melihat situasi kondisi yang ada di masyarakat. Itu kalau itu memang berpotensi segera melakukan koordinasi. Nah, sekarang ini tahapannya kan tahapan kampanye. Mulai tanggal 28 kemarin. Oh, ya loh, berarti Bakes Bangpol itu kerjanya sudah sebelum Jawa, Ibu ya. Memang menjadi tusi kita. Jadi menjadi tusi ya, Bu ya. Nggak terbatasi dengan waktu ya. Kalau udah tusi ya sudah, tugas pokok fungsi kita apa? Kalau Bakes Bangpol melaksanakan urusan pemerintahan di bidang persatuan bangsa dan politik. Jadi nggak pas ada kampanye saja untuk berarti memang sudah ada kerja-kerja sebelumnya. Dan kita nggak sendiri, tadi saya sampaikan, kita bekerja sama, berkoordinasi dengan semua yang terkait, termasuk menggerakkan peran serta masyarakat. Kita ada forum-forum masyarakat untuk membantu mitra-mitra kami. Kita bangun semua biar masyarakat juga memiliki rasa tanggung jawab. Jogo kota ini lah, Bu ya. Jadi kita selalu menggerakkan itu. Yang utama memang masyarakat, Bu ya, karena bersama-sama masyarakat. Bersama-sama. Apalagi kampanye saat ini sekarang, Ibu, karena di aturan regulasi sudah jelas di Undang-Undang 717, di PKPU 15, 20, 2003, juga kemarin dari KPU Kota Malang, KPU Kota Malang juga mengeluarkan yang itu SK penetapan titik-titik mana yang boleh dipasangi untuk alat-alat alat untuk kampanye itu atau sosialisasi ya, APK atau APS ya. Dan kalau kampanye kan memang ya ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, ada penyebaran bahan kampanye, ada pemasangan APK, ada debat nanti paslon dan ada melalui medsos dan lain sebagainya. Sehingga kita harus mengantisipasi kerawanan-kerawanan yang ada. Oleh karena itu Bakes Bangpol menginisiasi besok tanggal 30 ya besok. Tanggal 30 ya. Kita mengundang partai-partai politik, 18 partai politik kita undang. Dan kita ngundang KPU, kita ngundang Bawaslu, kita ngundang Forkopimda. Harapannya apa? Harapannya dari regulasi-regulasi yang sudah ditentukan untuk mengatur kampanye ini, yang menjadi pedoman bagi
partai politik dan peserta ya. Dan peserta atau siapa yang yang ditugaskan untuk ikut di dalam apa itu pemilu kampanye ini mempedomani itu. Terus mungkin ada yang perlu pencerahan ya di lapangan. Bisa jadi ada salah persepsi gitu Bu ya. Ini menafsirkan aturan ini seperti apa? Misalnya perbedaan penafsiran. Nggak boleh di aset pemerintah yang bagaimana kan aset pemerintah itu kan ada juga yang disewakan misalnya untuk umum kan ada apakah itu nggak boleh, apakah itu boleh kayak gitu ya Ibu. Dan banyak lagi hal-hal yang dibutuhkan pencerahan setelah mereka membaca regulasi-regulasi yang ada biar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa menimbulkan potensi konflik. Oleh karena itu kita mengundang besok jam 12 di ruang sidang Balai Kota. Kita undang semua, kita undang KPU Bawaslu biar KPU menjelaskan secara regulasi itu apa aja sih ketentuan untuk melaksanakan kampanye. Bawaslu bisa sebagai wasit, Bawaslu bisa menjelaskan ini nggak boleh, ini boleh. Nah, nanti Forkopimda bisa memberikan arahan, himbauan sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing untuk ikut menjaga kondisivitas Kota Malang. Jangan sampai terlalu fanatik terhadap partainya, terlalu patriotik terhadap calonnya, sehingga di dalam proses kampanye yang ada itu kan pasti nanti ada gesekan di bawah. Jangan sampai kita ingat persatuan dan kesatuan, kita ingat nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan yang harus kita implementasikan dalam kondisi apapun. Sepakat. Jadi seperti itu besok kita selenggarakan itu. Ibu, tadi saya garis bawahi bahwa ternyata boleh ya kampanye menggunakan gedung pemerintahan di mana aset pemerintah yang itu disewakan. Contoh misalkan gedung Kartini itu kan punya Pemkot, disewakan berarti boleh untuk tempat kampanye. Besok kita hadir ya. Besok kita hadir biar Bawaslu bisa menjelaskan itu. Itu kan kapasitas Bawaslu Tapi untuk kalau saya membaca di regulasi yang ada, untuk institusi aset-aset pemerintah yang memang itu disewakan untuk umum. Yang disewakan untuk umum, artinya partai politik bisa untuk manten, bisa untuk kayak GOR itu ya, bisa untuk itu. Kalau bisa disewakan untuk umum, kan disewakan untuk umum itu. Untuk umum kan itu, kecuali kalau menurut penafsiran saya dari regulasi yang ada. Besok kita tanyakan ke Bawaslu Bawaslu kan itu wasitnya. Betul Ibu. Memang selama ini kan kadang-kadang ada kecemburuan mungkin. Duh, kok partai itu boleh pakai GOR Gajayana kampanye, partai ini enggak. Lah ini kan mungkin ada keterbatasan informasi yang harus kita beritahu kepada masyarakat gitu Ibu. Terus mana titik-titik yang nggak boleh dipasangi Terus mana wilayah jalan-jalan yang boleh dipergunakan dan tidak, jalan protokol dan lain sebagainya. Makanya pemerintah melalui Bakesbang memfasilitasi besok sarasean. Biar ini pemilu di Bumi Arema damai Bu. Besok sarasean. Semua partai kita undang 18 partai. Besok jam 12. Berarti ini inisiatornya Bakesbangpol Bu ya? Pemirsa, jadi Bakesbangpol Kota Malang besok akan mengadakan sarasean dengan stakeholder gitu Bu ya? Semua partai politik, Bawaslu, KPUD, Polresta, Forkopimda diundang semuanya agar tercipta kondisi yang kondusif pemilu yang damai di Bumi Arema. Gitu ya Bu ya? Ini salah satu upaya dari Bakesbangpol agar pemilu di Bumi Arema benar-benar berkualitas, dewasa, dan tadi ditekankan nasionalisme Bu ya? Iya, nilai-nilai kebangsaan harus kita implementasikan. Berbeda partai, berbeda pilihan, apa ya Bu ya? Yang bersumber dari 4 konsensus dasar, Pancasila, UUD 45. Jadi jangan sekedar diomongkan, jangan sekedar jangan sekedar diomongkan dari konsensus dasar itu ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar itu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI itu diimplementasikan. Ini tantangan ujian kita untuk menghadapi permasalahan. Siap. Jadi pemirsa itu tadi dari sangat punchline-nya sangat kuat. Jadi jangan sampai 4 dasar yang kita punyai yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, NKRI itu
harus betul-betul dijiwai. Harus betul-betul dijiwai gitu. Jadi jangan sampai ini bubar gara-gara hanya perbedaan pilihan, Bu ya. Okay. Jadi kami menyiapkan masyarakat, baik itu pendidikan politik, agar masyarakat itu memahami hak, kewajiban dan tanggung jawabnya. Ayo kita gunakan hak suaranya juga untuk memilih pemimpin kita yang akan memimpin, membuat kebijakan, program melalui visi misi dan lainnya ke 5 tahun ke depan, biar nggak salah pilih. Silakan pilihannya sesuai dengan hati nurani. Bu ya. Pas program kebijakan ini pas monggo. Gitu. Dan kita selain pendidikan politik, Bagaspang juga menyelenggarakan penguatan wawasan kebangsaan untuk menyiapkan masyarakat agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompoknya atau kepentingan pribadi, partainya, kepentingan yang nomor satu kepentingan bangsa dan negara. Kita mulai nomor satu kepentingan bangsa dan negara, Bu ya. Mulai tingkat PAUD kita, guru-guru PAUD. Iya, guru-guru PAUD sudah kita tahun lalu, tahun ini juga kepala sekolah sampai perguruan tinggi. Terus di masyarakat juga, mulai di masyarakat tingkat kelurahan, semuanya, komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, baik kita mendatangi sekolah-sekolah juga, jadi nggak hanya di hotel kita di mana-mana kita datangi sasaran kita. Pemirsa, terus terang saya berbesmili bagaimana perjuangan Bu Rinawati ini menjaga kondusivitas, mengembangkan nasionalisme gitu ya, pendidikan politik, wawasan kebangsaan, itu sampai tingkat guru-guru PAUD loh. Iya, ada, semua ada anunya, lihat di medsosnya kita. Ini yang selama ini kita Bagaspangpol itu bagaimana sih? Nah, ini pemirsa sekali lagi semuanya ada di kantor Bagaspangpol, bisa dibuktikan bahwa luar biasa loh. Jadi ini pekerjaan berat nasionalisme itu, bukan pekerjaan sepele, karena ketika nasionalisme ini rusak gara-gara tadi perbedaan kepentingan kelompok, kepentingan partai, semuanya akan hancur semua. Begitu Ibu ya? Siap. Ibu, saya sambi nggak apa-apa ya? Siap Ibu, terima kasih. Saya mohon maaf mengganggu waktunya. Matur nuwun, ngapunten, nggak bisa. Ini 15 menit yang bermutu, jadi sangat berkualitas. Inilah kemudian pendidikan politik, bagaimana kemudian menjaga nasionalisme, menjaga politik yang damai, politik yang beradab, itu memang butuh banyak kerjasama dari semua pihak. Ini solusinya para pemirsa. Jumpa lagi nanti kita di episode selanjutnya di Podcast S. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.